Oke guys, kita lanjutkan untuk makalah hari ini ya. Itu udah hampir 1 bulan ini ya, hampir 1 bulan pertemuan kita, baik suka maupun duka sudah kita lalui bersama. Oke, jadi kita saat ini membahas AIS ya, AIS lagi, cuma mereknya lain ya. Sekarang kita merek JRC, tipenya JAS 183. Nah, terus scroll di ini 183 seperti ini ya bentuknya, seperti ini. Ini adalah penampilannya, displaynya. Nah, ini untuk nama kapalnya di sini. Terus ini adalah cara ambil yang ditangkap, ini baringan. Oke, lanjut. Nah, terus ada 2 warna. Nah, AIS ini, AIS 183 ini, jadi fungsinya adalah untuk menetapkan, untuk penjagaan yang memberikan peringatan visual dan suara untuk setiap kapal untuk memasuki area tersebut, zona penjagaannya. Untuk apa namanya, AIS ini bisa juga mendukung penerimaan ini sinyal ISAT ya, yang secara otomatis diurutkan ke bagian atas layar. Jadi kalau ada ISAT, dia akan otomatis, karena dia bahaya ya kan, dia paling atas. Kalau di AIS ini, di AIS 183, jadi beda-beda. Untuk AIS itu kita apa namanya, kita harus tahu spek-speknya ya. Jadi kita ada yang merek JRC, ada yang merek Furuno, ada yang merek Samyung, ada yang merek Icom. Nah, untuk yang 183 AIS JRC ini, dia apabila menerima ISAT, maka dia akan ditaruh yang paling atas penampilannya di displaynya ya. Oke, scroll. Nah, ini layar daripada AIS JRC JAS 183 ini, dia mampu menampilkan hingga 200 kaset ya, 200 kaset. Jadi ini layarnya apa namanya, saya ulangi tadi ya, ini JAS 183 mampu menampilkan hingga 200 target kapal ya. Di sini ini akan nampak 200 sampai 200 kapal dari jarak yang terdekat sampai yang terjauh, 5 mil, 25 mil. Ini adalah LCD-nya 4,5 in ya. Ini bel, ini menu, ini fungsi-fungsinya, kursornya. Seperti ini penampilannya untuk displaynya, untuk yang untuk mengoperasikan. Yuk, lanjut. Nah, JAS 183 AIS adalah sistem yang dipasang di kapal yang mampu menyiarkan informasi unit kapal secara berkala dan terus menerima serta menampilkan informasi yang dihasilkan dari kapal lain. Jadi AIS ini bisa menerima informasi dari kapal lain ya. Jadi intinya kapal lain itu datanya mereka yang mereka isi akan bisa kita lihat di AIS kita. Maunya posisinya dia, haluannya dia, kecepatannya, terus dia dari mana mau kemana, atau dari negara mana. Nah, itu bisa kita lihat. Dia tiba di pelabuhan jam berapa, data yang mereka bikin atau yang apa, lawan kita atau kita seandainya kita menulis nih ya, kita kayak kita tujuan Balikpapan, Surabaya Balikpapan, jarak tempuh
berapa mil ya kan, kita estimasikan dengan kecepatan kapal kita namanya 10 atau 15 knot. Nah, nanti tibanya jam berapa, tanggal berapa itu bisa dibaca oleh kapal lain dengan adanya AIS ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini adalah bentuk transpondernya ya. Transpondernya. Oke, lanjut. Nah, ini untuk display ya, display yang dari belakang ya. Ini yang ke antena, ini ground ya, ini untuk data, ini kabel lainnya. Nah, ini untuk pilot flagnya. Jadi kalau di sini ada pandu itu yang mau membaca di apa namanya, di laptopnya dia ambil pilot flag laptopnya sama ada di kayak di punyanya Bruno ya. Jadi ini terhubung dengan EDIS, radar ya, bisa ke VGS juga. Nah, dia juga dapat inputan untuk GPS, bisa GPS ya, saya juga internal juga dari bawaannya dia sendiri. Oke, lanjut. Nah, ini bentuknya, ini bentuk transpondernya, ini adalah antenanya. Ini bentuk dari bawahnya. Oke. Ini display. Nah, terus, nah ini di zoom. Nah, seperti ini guys. Instalasi ya, instalasi diagram miringnya. Jadi ini antena atau transpondernya. Transponder dan antenanya ini berada di eksternal deck ya. Jadi di atas top deck. Di atas top deck. Nah, ini adalah displaynya. Ini displaynya. Ini adalah koneksi NIE 5183. Nah, ini adalah dapat inputan untuk zero, jadi zero GPS. Nah, itu masuk ke sini, ke alat ini. Nah, untuk ke EDIS-nya juga sama, EDIS dan radar ya, masuk sini, atau VGS masuk sini juga. Jadi alat ini connect ke GPS, zero, terus ke EDIS, radar. Ini harus connect ya, connect. Untuk kabelnya RG10 ya, RG10 maksimal 50 meter. Jadi jarak daripada transponder ini maksimal 50 meter. Kalau ingin alat ini berfungsi secara baik maksimal ya. Nah, itu aturannya seperti itu. Untuk tipe kabelnya itu RG10-Y. Terus maksimal panjang kabel ya daripada koneksi ke sini sampai ke anjungan yang tadi ke transponder itu 50 meter. Untuk power supply-nya, oke. Nah, untuk power supply-nya ini guys. Jadi kalau yang bawaannya ya, speknya itu tipenya ini NBD 577C ya. Dia ada inputan AC 100 atau 220 dan DC 24 volt. Jadi tetap ya inputannya 24. Oke guys, jadi ini sedikit wawasan ya yang saya tahu. Barangkali ada kekurangan ya, mohon dimaafkan atau
menyampaikan yang saya pahami sesuai dengan yang tertera di manual book ya. Jadi ini adalah AIS yang JRC tipenya. Jadi banyak tipe-tipe ya. Ini yang terbaru nih. Kayaknya yang paling baru lah ini yang produknya JRC 183. Jadi memang lebih simpel sih, lebih simpel. Cuman ya itu kalau ada trouble apa namanya, ya itu di transpondernya ya harus ganti. Biasanya kalau nggak antena, transponder ada modulnya di dalam apa namanya transpondernya itu yang tadi. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.